Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi setelah hijau tadi ya, sempat hijau berapa persen tadi itu. Terus malah tutupannya terkoreksi 0,44% ke harga 6.603. Dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 12,7 triliun. Tutupannya ternyata di 6.613. Ditarik naik berapa? 10 poin. Langsung saja ke teknikanya. ISG ya wajar ya, kepentok resisten. Tapi bagusnya ini kan ada resisten minor. Dia tutupannya di atas resisten. Tapi memang candlenya kurang bagus ya. Ya wajar, hari ini hari Kamis. Kenapa? Kemungkinan besar ada T+2 margin ya. For sale atau yang punya barang jualan hari ini karena ya harus jualan di T+2. Makanya tadi ada saham-saham koreksi kan, komoditas kebanyakan koreksi juga kan. Seperti Indi, Harum tadi koreksi. Tapi Bapak Ibu lihat volumenya kecil koreksinya. Menurut saya itu buangan biasa ya, kemungkinan besar itu T+2 aja margin ya. Ya wajar karena memang data dari transaksi ISG itu ya yang infonya itu ya kebanyakan rata-rata ya 60% pakai margin. Jadi itu aja dulu untuk ISG karena besok hari terakhir apakah akan ada hijau lagi? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan hijau. Time frame weekly-nya. Wah, ini sih harusnya masih ngangkat. Jadi kalau koreksi besok tuh koreksi biasa. Menurut saya belum saatnya koreksi yang dalam atau sell in May. Mungkin sell in May-nya itu nanti dari atas. Kalau memang ada sell in May itu mungkin naik dulu dia ke 6.800 baru sell in May. Ya, karena masih ada berapa hari perdagangan? 4 hari perdagangan besok Jumat dan 3 hari minggu depan. Tapi tanggal 1 Mei libur, baru transaksi lagi tanggal 2 Mei. Ya, hari apa kemarin? Hari buruh ya. Ya itulah. Itu aja dulu untuk SK. Langsung saja ke saham pertama, ASI yang ditutup di harga 4.770, terkoreksi 1,03%. Langsung saja ke teknikalnya, ASI masih aman lah ya, walaupun candlenya hammer terbalik, walaupun candlenya bearish engulfing, tapi menurut saya masih aman. Kecuali untuk tren jangka pendek, dia jebol 4.700. Nah, itu peluang besar ke bawah lagi. Tapi kalau memang mau ngangkat, besok tuh rebound atau koreksi dikit, Senin, Selasa, minggu depan langsung naik lagi ya. Akan uji 4.900. Mudah-mudahan ya. Ini gagal tembus 4.900 sepertinya. Kecuali tiba-tiba besok ada flow ya. Kita nggak tahu kan. Tapi secara candle tutupan hari ini ya sinyal lebih ke cenderung melemah dulu. Ya, mudah-mudahan nggak jebol 4.700. Jadi apakah boleh beli sekarang? Kalau Bapak Ibu mau silahkan beli aja. Menurut saya harga sekarang tuh harga yang menarik. Nanti kalau Juni sudah bullish ISG, wah udah siap-siap nih dia tembus 5.300 uptrend lagi. Kalau menurut saya itu kemungkinan besar kalaupun ada sell in May ini mudah-mudahan nggak dalam ya, yang 4.200 lagi. Jadi dia ada sideways seperti ini. Ah, kalau dia nanti breakout, nah itu bagus. Ya, kita lihat ke depannya aja. Jadi tren jangka pendek, kalau Bapak Ibu yang mau pakai stop loss, gagal bertahan di atas 4.700, buang dulu. Ya, 2% lah, 2,5%. Mending kalau saya sih saya buang. Disclaimer. Kalau mau invest silahkan juga. Harga sekarang menurut saya cukup murah untuk ICE tadi. Lanjut, auto yang ditutup di harga 2060 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya, auto masih aman lah ya. Wajar dia kena ada profit taking hari ini nih. Ya kenapa? Karena saham-saham itu rata-rata semua ya, saham tuh naik dari Senin. Kalau hari ini ada profit taking tuh wajar. Mungkin ya tadi ada yang pakai margin T+2. Kalau hari Senin pakai margin ya harusnya hari ini tuh atau besok jualan. Ya kena margin. Harus jual dulu kalau nggak mau di for sale. Ya kalau nggak punya dana untuk top up kan. Atau nggak mau top up ya kena for sale. Kalau nggak dijual hari ini atau besok. Jadi seperti itu. Atau yang beli Kamis kemarin. Atau yang beli hari Jumat minggu lalu. Hari ini T+4 ya. Ya T+2 lah. Ya itu harus for sale. Kalau nggak mau di for sale ya harus jual kalau nggak di for sale. Itu ya. Jadi aman lah. Menurut saya aman kecuali auto jebol 2000. Kuncinya 2000. Seminggu ke depan 2000 harus dijaga. Targetnya kalau memang nggak ada sell in Mei atau naik dulu di 2 minggu awal Mei, bisa jadi kan baru sell in Mei-nya tuh akhir bulan atau pertengahan bulan itu bisa terjadi. Ada peluang auto kalau memang bagus ya bertahan di atas 2000
seminggu ke depan ada peluang 2200. Ya potensi upset 10% lah. Kalau dari 2000, kalau dari harga sekarang ya potensi upsetnya di 6-7% aja. Ya nawar bawah kalau mau. Biar risknya kecil. Ya 2000 harus dijaga support auto. Lanjut, IMAS yang ditutup di harga 825 terkoreksi 2,36%. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS kepentok resisten 850 gagal tembus. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 750, kalau support minor 800. Sebenarnya menurut pandangan saya kalau dia jebol 800 tuh lemah. Kalau memang mau diangkat di minggu depan, mestinya besok itu nggak jebol 850, nggak jebol 800. Nggak usah pakai 780, pokoknya 800 jebol itu buang aja lah. Kalau mau ya, pokoknya harus bertahan IMAS. Jadi IMAS kalau saya saat ini wait and see, masih ada saham yang lain ya. Seperti hari ini kami hari ini beli Goto di 879, tapi memang belum jalan. Tadi sempat ke 82 kan, tapi habis itu kempes. Habis itu pas market berjalan tadi saya infokan lagi itu BBKP beli di 53, 52, bahkan ada yang di 54 dan ya lumayan hari ini hampir tutupan arah di berapa 69 tadi. Kiraan arah tapi enggak. Ya udahlah. Tapi profit. Nah, kalau Bapak Ibu mau bergabung, mau yang gratis ya, ada syarat ketentuan berlaku lewat Stockbit ya. Masuk eksternal community Borneo Trader. Caranya gimana? Cara masuknya? Menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R41778. Tapi ada syarat ketentuan berlaku. Syarat pertama itu bisa klik join itu kalau minimal saldo atau trading balance cash di RDN 10 juta. Saat ini mumpung masih 10 juta ya. Nanti mungkin bulan depan saya naikin tuh 25 bahkan 50 juta bisa. Yuk, kalau mau bergabung. Dan setelah itu sebulan per tanggal join, sebulan ke depannya itu harus ada transaksi minimal 50 juta beli jual saham. Akan tetap di grup. Ya, dan grupnya tidak permanen. Dan yang harus Bapak Ibu juga ketahui, fee-nya naik. Fee awal Stockbit itu 0,15 beli dan 0,15 beli dan 0,25 jual. Jadi naik ya, tapi ini nggak permanen ya. Selama Bapak Ibu join di grup ya akan naik fee-nya jadi berapa? Jadi 0,175 cuma naik 0,0025 dan jualnya 0,275 ya. Kalau ditambah itu ya 0,45 aja, belum sampai 0,5, belum sampai setengah persen. Itu lebih kecil dari kalau Bapak Ibu trading di IPOT. IPOT tuh 0,48. Kalau sekuritas lain ya mungkin ada yang normal 0,45 juga ya. Kalau masih mempermasalahkan itu padahal dikasih gratis, ya nggak tahu lagi deh, ya. Ya kalau seperti BBKP dapat profit 20%, kira-kira minat nggak? Kalau pilihan-pilihan sahamnya bagus-bagus kan, ya nggak usah 20% seperti BBKP. 2% atau 3% aja, Bapak Ibu cuan bungkus, ketutup kan? Ya kalau tertarik silahkan. Kalau Bapak Ibu mau yang bebas sekuritas, fee-nya mau normal, Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader. Itu bisa pakai sekuritas apa aja. Link 3 di deskripsi. Itu aja sekilas ya untuk IMAS. Menurut saya kalau mau ya nawar di 800 lah kalau bisa. Lanjut IMJS yang ditutup di 169 terkoreksi 1,74%. IMJS nah bagi dividen dia hari ini ex-date ya 24, dividennya waduh kecil. Ini ada peluang. Nah, kalau menurut saya kenapa? Ini dia sideways range pendek. Pokoknya Bapak Ibu kalau punya nih jebol 167 buang aja. Udah. Kalau mau beli dulu ya, jebol 167, 166, 165 buang. Ya paling maksimal 3%. Atau nanti kalau dia tembus berapa ya? Langsung aja bawah. Ini kita pakai resistance sideways-nya ini aja. Kalau dia tembus 17 berapa nih? 173, 174 buy on breakout juga bisa. Kemana arah? Minimal 150-200. Pokoknya kalau bisa tutupan besok IMJS tuh di atas 173, minggu depan 200 atau minimal 190. Kita lihat IMJS itu aja. Beli sekarang stop loss 165 atau 166. Disclaimer untuk IMJS. Lanjut MPMX yang ditutup di 1020 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. MPMX sudah di atas 1000. Apakah aman? Mudah-mudahan aman ya.
Nih level psikologisnya nih ya, akan ditembusnya 1090-1100 kalau tembus uptrend. Tapi perkiraan saya Juni nanti baru bangkit uptrendnya ya. Tapi kalau misalnya Mei nanti bangkit ya lihat kondisi juga. Kalau memang bagus ya entry Mei nanti. Beli sekarang boleh nggak? Boleh, kumpulin aja dulu. Gak usah takut merah kah? Ambil, pokoknya merah beli kalau berminat. Ya, MPMX harga dia sekarang pun oke lah. Walaupun Bapak Ibu nggak dapat di 900, harga sekarang tuh masih oke. Tapi time frame-nya lebih lama ya. Ya simpan aja 2 bulan ke depan lah. Atau 3 bulan ke depan. Pokoknya MPMX nih ingat aja. Dia ada potensi tahun ini bahkan 2-3 bulan ke depan itu menembus 1100-nya. Ya. Dan ya harapan saya all time high 1600. Apa yang menjadi pendorong? Sentimen mungkin nanti laporan keuangan. Atau ada corporate action. Pokoknya tembus 1100 tuh menarik MPMX. Ingat aja itu. Lanjut. GJTL yang ditutup di 1025 terkoreksi 0,96%. GJTL bagus. Pokoknya di atas 1000 atau jelek-jeleknya 980 bagus. Jebol itu buang aja. Udah pasti turun lanjut ke bawah. Target kenaikan kemana? Kalau ISG bullish di 2 minggu ke depan. Paling nggak sideways menguji 1100 untuk GJTL. Ya. Itu aja. Pokoknya 990 jebol, pertimbangkan stop loss. Lanjut. Bird yang ditutup di 1540 terkoreksi 0,64%. Bird bagus. Pokoknya di atas 1500 aman. Kalau sampai jebol udah buang aja. Pasti potensi turun. Ingat 1500 support harus dijaga. Target kemana kalau naik? Minimal naik 110 poin ke 1650. Ya ada potensi upset sekitaran 6-7%. Risknya berapa? 3% aja. Cepin yang ditutup di 4280 menguat 2,14%. Cepin bagus. Dari 4200. Nah, ini simple Bapak Ibu. Analisa seperti ini nih simple. Ya cuman jarang-jarang terjadi yang seperti ini nih ya. Nih, volume meningkat. MACD Golden Cross itu sudah sinyal. Dan di mana supportnya memang kalau mau Bapak Ibu pakai aja supportnya 4000. Ya udahlah Bapak Ibu ketinggian belinya ya udah nggak masalah. Tapi sebenarnya ini ada support yang harus dijaganya itu berapa? 4170. Jebol itu ya gagal menurut saya. Jadi 3% cut loss saja dulu. Kalau Bapak Ibu mau daripada di bawah ke 4000 mending buyback di bawah. Atau kalau strategi saya semi invest simpan 3-6 bulan ke depan. Average down. Udah nggak usah mikir lagi. Average down caranya. Ya, itu target Cepin kalau jalan ya persimpangan jalannya inilah. Kalau menurut saya yang di sekitaran 4700 4800 ini arah tujuannya. Kalau dia bisa ngangkat di 2 minggu ke depan. Kita lihat. Apakah laporan keuangan ini kan mulai rilis nih laporan keuangan. Seperti BBKP kemarin. Kalau Bapak Ibu nonton video saya tadi malam. Saya imbaukan kan BBKP itu turn around dari minus 1,24 triliun. Tiba-tiba naik. Jadi profit laba 354 miliar. Ya tadi di grup swing trader masuk BBKP di 53. Kalau di grup scalping kemarin saya sudah suruh infokan HK kalau tembus 51. Kemarin kami HK ya. Kenapa baru info di grup sync? Karena di grup sync tuh ada spare yang harus dikasih. Nah, jangan terlalu berani spekulasi buy kayak di 51. Jadi saya kasih spare, cut loss-nya juga nggak dalam, udah entry. Kalau Bapak Ibu mau belajar scalping, lihat momentum, lihat bid offer, itu bisa belajar di kelas scalping. Tanggal 18 Mei bulan depan tuh saya akan adakan kelasnya dan kelasnya berbayar. Yang Bapak Ibu bayar tuh bukan saya tapi pengalaman saya, teknik yang saya ajarkan ke Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu kuasain, pelajarin. Ya bukan basic lagi tapi teknik yang saya gunakan. Itu kalau tertarik silahkan join. Ya saya lihatkan tuh di grup nggak ada yang menurut saya saat ini yang grup seperti saya, grup scalping yang saya nggak tinggalin. Nggak ada tuh yang namanya grup alumni. Jadi cuman dikasih teori, terus dikasih 1-2 hari praktek bersama, habis itu ditinggal. Dan grup Burnet Trader Scalping itu bahkan sudah 2 tahun. Ya, tetap saya bantu. Ya, karena target saya, harapan saya itu yang join tuh bisa mandiri. Tuh ya. Kalau saya cuman pengen uang aja ya udah saya tinggalin dari tahun. Ngapain saya capek-capek kan? Buang-buang tenaga saya bertahun-tahun tuh ngurusin grup tuh. Itu aja, tapi ya kembali ke masing-masing lah. Kalau mau cari gratis atau pengalaman sendiri, mau bertarung sendiri, mencari ilmunya, ya tinggal nonton YouTube atau ikut kelas-kelas yang gratis atau ya langsung mencoba di market.
Ya yang pastinya kalau mencoba dengan gak ada ilmu, trial dan error, ya pastinya lossnya akan lebih banyak lah, pasti itu. Nah saya mengalami dulu juga ya itu. Jadi itu aja dulu untuk Cepin. Kalau menurut saya sebenarnya jangan jebol 4.200. Besok tuh harusnya aman ya, minggu depan ke atas. Itu untuk Cepin. Lanjut Japa yang ditutup di harga 1.730 menguat 0,58%. Langsung saja ke teknikannya. Japa habis bagi dividen ya kemarin dia. Dividennya kecil ya, tapi memang dropnya dalam banget nih. 5% terus 9%, 14%. Sekarang tuh sebenarnya di bottom. Kenapa bottom nih? Persimpangan jalan. Dulu resisten kuat di Juli 2024. Hampir setahun kan? Nah sekarang itu harusnya jadi support kuat. Pernah diuji di November. Dan di waktu 18 Maret lalu ya. Dia turun terus naik. Nah itu. Jadi ada potensi swing atas. Ada peluang swing atas. Target swing atas itu ya maksimal 1.900. Supportnya risknya kecil nih. 1690 jebol itu buang 1680 atau 1670. 1670 dari harga sekarang berarti 60 poin. 60 poin ya 4% aja udah buang. Target berapa? Minimal 10%. 1900. Untuk Japa. Disclaimer. Analisa kembali. Lanjut. Main yang ditutup di harga 735 terkoreksi 0,67%. Langsung saja ke tekniknya. Main ya masih sideways. Aman gak? Masih aman. Karena di atas ya di level-level yang antara dia nih bisa bangkit di hari besok atau gagal. Pokoknya yang penting di atas 700 aman, hot aja. Ya, mudah-mudahan ya besok jalan. Kita lihat ya untuk main. Lanjut SMGR yang ditutup di harga 2.530 terkoreksi 0,78%. Asing belum dibuka. SMGR aman di atas 2.400 secara teknikal bagus. Walaupun candle hammer terbalik ini aman. Yang penting ini kan kita ya, sudah tahu gimana menganalisa. Jangan jebol 2.400. Nah, udah 2.400 yang jebol. Kalau jebol udah buang aja. Dari harga sekarang cut loss-nya berapa? Kalau beli nggak pakai nawar. 7% lumayan dalam ya. Ternyata 6% lah. 25 berapa nih? 2370. 6%, 2370. Harusnya enggak ya? Oh iya betul ya. Karena kita belinya di atas 2.500 ya. 2.530 sampai 2.400 saja itu 6%-an. Hampir. Jadi cut loss di bawahnya 7% ya wajar. Nawar. Siapa tahu besok koreksi dulu ya. Karena Jumat bisa jadi kan ada profit taking. Tapi apa yang mau di profit taking nih? Tipis banget ya. Mungkin yang dari beli 2.200 mungkin. Ya yang penting nggak jebol 2.400. Mepet 2.400 kalau mau beli SMGR. Kita lihat besok. Targetnya kemana? Nutup gap udah. Targetnya kalau jalan SMGR 3.000. Mudah-mudahan bisa swing atas dulu 2 minggu ke depan. Itu aja untuk SMGR. Lanjut INTP yang ditutup di harga 5.250 terkoreksi 0,94%. INTP aman. 2% buang aja daripada dibawa ke 5.000 ya. Berapa? 2% 5150. Tapi nanggung juga kan. 5150 ke 5.000 itu kan 3%. Hold aja lah. Atau kalau koreksi cicil. Kalau menurut saya kalau koreksinya sampai 5.000 itu masih aman. Kecuali jebol, nah itu lemah. Nah, bisa seperti ini. Tapi kalau seperti ini harusnya kalau mau bagus besok hijau ya. Mudah-mudahan lah ya. Jangan sampai turun. Ya, menurut saya lemah. Kalau dia jebol 5.200 itu lemah. Peluang kebesar ke 5.000 dulu. Apakah naik enggaknya ya nanti kita lihat. Ya, memang 5.000 support kuat. Support minor 5.200 itu support minor bisa dipakai. Ya, targetnya kalau naik ini kemana? Minimal swing atasnya 5.800 a 6.000. Kalau menurut saya 2 minggu ke depan. Kalau memang jalan ISG super bullish itu arah INTP. Saham terakhir SMBR yang ditutup di harga 171 menguat 0,58%. SMBR masih sideways. Aman nggak? Aman. Di atas 160 aman, boleh hot. Itu aja. Mau beli cicil sampai dekat-dekat support 160. Di bawah 160 jelek, buang. Kalau Bapak Ibu punya, ya itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton dan subscribe channel Borneo Trader. Terima kasih supportnya, dan apabila Bapak Ibu pengen bergabung dengan Borneo Trader bisa link tree di deskripsi ya. Join bersama Borneo Trader, pilih aja mau yang Stockbit, yang gratis bisa. Grup swing dengan sekuritas terserah Bapak Ibu pakai juga bisa. Link tree di deskripsi atau kelas scalping. Ya. Langsung aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.